Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bagi ini kita mulai pembahasan kita yang pertama, pertemuan perdana tentang syarah rinci dari rukun iman ya. Saya harapkan kepada para hadirin hadirat untuk senantiasa bersabar dalam menuntut ilmu, berusaha memahami dengan baik ya, pembahasan demi pembahasan, dan ini semua kembali kepada diri kita ya, karena dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan masuk surga dengan masalah iman. Ya. Orang yang imannya semakin tinggi itulah yang akan masuk surga dengan meraih kedudukan yang tinggi di surga. Ya. Tentunya kita sama-sama sadar bahwasanya apa yang kita miliki dari dunia berupa harta, berupa kemewahan, berupa paras, ya, fisik, ini semua tidak ada kaitannya dengan surga. Yang kaitannya dengan surga adalah keimanan. Semakin seorang memupuk keimanannya, maka semakin mudah dia meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Hadid, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih." Bersegeralah menuju ampunan Allah dari Rabb kalian, ampunan dari Rabb kalian dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, bahwasanya surga itu Allah siapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah juga berfirman yang semisal dengan ini, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Allah juga berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Perhatikan semuanya Allah katakan orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang beriman. Jadi kita hidup di dunia ini, kita sama-sama berjuang ya untuk menguatkan iman kita. Ketika kita di akhirat kala yakin bahwasanya yang menyelamatkan kita adalah iman kita ya. Bukan kenalan kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan tetangga kita, bukan ustadz kita, bukan murid kita, enggak. Yang dinilai adalah iman seseorang, iman seseorang. Inilah agama Islam. Agama Islam ketika berbicara tentang surga semuanya dikaitkan dengan keimanan. Maka pada pertemuan kali ini kita sama-sama belajar tentang keimanan dalam rangka untuk memperkuat dan memperkokoh iman kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal pengajian kita ini kita akan bahas tentang maratibu ad-din ya. Maratibud din bisa dilihat di halaman 10 Romawi ya. Yaitu tingkatan-tingkatan agama. Ya, 10 Romawi di pendahuluan, di mukaddimah. Yang tingkatan-tingkatan agama ini secara sederhana ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah Islam ya. Kemudian yang lebih tinggi adalah iman. Kemudian yang lebih spesifik lagi adalah ihsan. Ihsan. Yang ini semua, ketiga tingkatan ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Hadis yang masyhur tentang Islam, iman, dan ihsan. Saya bacakan hadisnya secara sederhana ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, istala alaihi rajulun syadidu bayadhis siyab. Tiba-tiba ada seorang laki datang dengan memakai baju yang sangat putih.
syadidu sawadis sya'r, dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar, tidak kelihatan padanya bekas-bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Jadi ketika para sahabat sedang bermajelis, tiba-tiba seorang muncul. Orang ini aneh, tidak ada yang mengenal dia, tetapi tidak ada tanda safar. Kalau dia bukan orang yang musafir, berarti dia orang tinggal di sini. Kalau dia tinggal di sini harusnya ada yang kenal. Tapi anehnya enggak ada yang kenal dia. Tetapi tidak ada tanda-tanda bekas safar. Ini dari mana? Tiba-tiba muncul. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di paha kedua pahanya. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-Islam anta syahada alla ilaha illallah." Islam itu engkau bersaksi syahadatain, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat, engkau bayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu jika engkau mampu. Kata orang ini, "Shadaqta, engkau benar." Qala fa ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Kami heran dengan orang ini. Orang ini bertanya kepada Nabi seperti ngetes Nabi. Ketika Nabi menjawab, dia bilang kamu benar. Berarti dia sudah tahu jawabannya sebelumnya. Dia tanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, wahai Muhammad, kabarkan aku tentang Islam." Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam, dia mengatakan, "Engkau benar." Lah ini bagaimana? Kemudian dia bertanya lagi, "Fakhbirni anil iman." Tanyakanlah kepadaku tentang, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW jelaskan tentang rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dia berkata lagi, "Shadaqta, engkau benar." Qala fa akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Dia bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mas'ulu anha bi'alami nasail." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dia berkata lagi, "Fa akhbirni an amaratiha." Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Rasulullah SAW tidak tahu, Jibril alaihissalam juga tidak tahu. Maka orang ini bertanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Seorang budak melahirkan tuannya. "Wa antarul hufatal uratal alata ri'asyai tatawaluna fil bunyan." Engkau melihat ada sekelompok orang tidak pakai sendal, tidak berpakaian, penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan mereka. Qala thumma talaqa falabithu maliyan. Kata Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini, kemudian orang itu pergi. Aku pun diam. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau tadi siapa yang bertanya? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Umar berkata, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, "Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Tadi itu Jibril alaihissalam, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian. Hadis ini, hadis tentang dikenal dengan hadis Jibril karena Jibril menjelma menjadi seorang Arab Badui, kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang tingkatan-tingkatan agama. Beliau bertanya pertama tentang Islam, kemudian tentang iman, kemudian tentang ihsan. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, maka Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam. Rukun Islam yang 5, yaitu apa? Syahadatain, kemudian apa? Mendirikan salat, ya. Kemudian zakat, membayar zakat, kemudian puasa, kemudian haji, ya. Yang ini dikenal dengan arkanul Islam, rukun Islam 5, ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, maka Rasulullah SAW menjawab tentang rukun iman, antu'mina billah, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kemudian billahi wa malaikatihi, iman kepada malaikat. Pada malaikat. Setelah itu iman kepada wa kutubi, kitab-kitabnya, kitab-kitab suci. Wa rusulihi, iman kepada para rasul. Kemudian iman kepada hari akhirat, hari akhir. Kemudian iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, keenam perkara ini disebut dengan istilah para ulama rukun iman.
rukun iman. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai Arab Badui, fa akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ihsan ada 2 tingkatan. Ihsan ada 2 tingkatan. Yaitu yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Beribadah seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak mampu, yakinlah Allah melihatmu. Yang kedua, jika tidak mampu, yang pertama, maka yakinlah Allah melihatmu. Melihatmu. Nah, inilah disebut dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Nah, seorang dalam kehidupannya berusaha mengamalkan ini seluruhnya, baik Islam, iman maupun ihsan. Ya, kita akan fokus pada pembahasan tentang rukun iman. Nah, perhatikan ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di sini, kaitannya antara Islam, iman dan ihsan. Perhatikan coba Islam. Islam ternyata kalau kita perhatikan, dia terkait dengan perkara-perkara zahir, ya. Islam ini di antara ciri-cirinya merupakan perkara-perkara zahir. Perkara lahiriah kalau bahasa kita, lahiriah, ya. Syahadatain, ucapan. Syahadatain kan ucapan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu zahir, lahiriah. Salat, gerakan, jelas orang salat gerakan, ya. Nampak dari gerakannya dia salat. Zakat, dia keluarkan duit, bayar zakat. Ini semua perkara zahir. Puasa, jelas dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Haji, dia zahir, dia pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, kemudian melaksanakan ibadah haji. Jadi rukun Islam merupakan perkara-perkara lahiriah. Adapun rukun iman kalau kita perhatikan, dia terkait dengan perkara-perkara batin, ya, merupakan perkara-perkara batin, ya. Karena iman kaitannya dengan asalnya berkaitan dengan yang batin, yang di hati. Iman kepada Allah ini tidak bisa kelihatan. Ini adalah keyakinan. Berkaitan dengan di hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat juga terkait dengan keyakinan seorang dalam hatinya. Iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Sehingga rukun iman terkait dengan perkara-perkara batin. Adapun ihsan adalah kondisi, saya ingin jelaskan sini. Ihsan adalah kondisi seseorang dalam menjalankan Islam dan iman. Apakah dia bisa mencapai derajat ihsan? Contohnya bagaimana? Contohnya ketika seorang salat, dia sedang beribadah kepada Allah, berarti dia sedang menjalankan Islam, salat. Nah, ketika dia sedang salat, apakah dia bisa menghadirkan bahwasanya seakan-akan dia melihat Allah? Seakan-akan dia melihat Allah, maksudnya dia tentu seorang tidak mungkin melihat Allah. Makanya Rasulullah mengatakan ka'annaka, seakan-akan engkau melihat Allah. Ini derajat tinggi. Seorang ketika beribadah seakan-akan dia melihat Allah, itu dia merasakan kehadiran Allah. Ya, bagaimana Allah yang Maha Agung, yang di atas arsy, yang Allah Subhanahu wa taala Maha besar, semua makhluk kecil dan semua di bawah Allah dan semua dalam pantauan Allah. Seakan-akan Allah hadir di hadapan dia sehingga dia beribadah ketika salat dalam kondisi ihsan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan ka'annaka, seakan-akan engkau melihat. Karena kau tidak mampu melihat Allah. Karena selama seorang hidup dia tidak akan mampu melihat Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah kalian tidak bakalan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Mata kita enggak mampu untuk melihat Allah. Jangankan melihat cahaya Allah, melihat matahari kita enggak mampu, ya. Karena kemampuan mata kita yang tidak mampu, dan banyak hal tidak bisa kita lihat di dunia ini. Ya, makanya ketika Musa alaihissalam ingin melihat Allah, Nabi Musa saking dia sudah berbicara dengan Allah. Nabi Musa adalah kalimullah, nabi yang dipilih oleh Allah untuk Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Ketika dia berbicara dengan Allah, dia merasakan kebahagiaan. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sungguh-sungguh pembicaraan. Maka dia rindu ingin melihat Allah. Suara sudah dia dengar.
Maka ada kerinduannya untuk melihat Allah, maka dia minta kepada Allah, dia mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkanlah dirimu, aku ingin melihat engkau. Rindu dia bertemu Allah. Ya, makanya ketika Allah panggil dia, dia datang buru-buru, belum waktunya. Ya. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Kenapa kau terburu-buru wahai Musa? Kalau dia mengatakan ajultu ilaika rabbi litarda, aku terburu-buru agar kau senang ya Allah. Dia senang ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Allah ajak berbicara. Ketika dia merasa bahagia berbicara dengan Allah, dia ingin lihat Allah. Dia mengatakan Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dirimu, aku ingin lihat engkau. Kata Allah, lan tarani, kau tidak bisa lihat aku. Kau tidak bisa lihat aku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung. Gunung itu gunung batu besar, lebih kuat daripada engkau wahai Musa yang hanya daging yang lemah. Gunung yang kokoh, yang orang kalau ingin memberikan permisalan tentang ketegaran mereka bilang tegar seperti gunung. Kata Allah, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau gunung itu bisa bertahan, kau akan melihatku. Kata Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah mulai menampakkan dirinya kepada gunung, gunung pun hancur. Musa pingsan, ada yang bilang mati. Ya, tidak kuat. Jangankan Musa yang dari daging yang lemah, gunung yang tegar pun hancur, tidak kuat menerima tajalli Allah, penampakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang masih hidup tidak bisa melihat Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika naik ke langit ketujuh langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditanya oleh sahabat dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Mereka sahabat tahu Nabi sudah sangat dekat dengan Allah. Sudah sangat dekat sehingga istilah bahasa kita kepo, para sahabat ingin tahu ya. "Hal ra'aita rabbak?" Apa kau melihat Tuhanmu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, "Nurun anna arahu." Ada cahaya menghalangi bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kita tidak mampu melihat Allah di alam nyata ini karena ketidakmampuan kita. Bukannya Allah tidak bisa terlihat, Allah bisa terlihat nanti pada hari kiamat kelak. Makanya ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, yaitu engkau melihat keagungan Allah. Seakan-akan karena kau tidak bisa lihat Allah. Nah, bagaimana kita menerapkan seakan-akan kata para ulama? Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya dengan begitu agungnya, maha besarnya, semua dalam genggaman Allah. Tetapi Allah Maha mengetahui semua yang ada di bawahnya. Makanya Allah mengatakan, "Amintum man fis sama?" Apa kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Allah di langit tapi Allah mengetahui seluruh apa yang ada di bawahnya. Kita menghadirkan keagungan Allah. Kalau kita tidak mampu ketika ibadah merasa seperti melihat Allah, maka kita turun kepada derajat yang kedua. Ya, ini derajat yang kedua. Ya. Tadi yang pertama agak sulit, yang kedua ihsan. Jika tidak mampu, fa innahu yarak, maka yakinlah Allah melihatmu. Ini mungkin kita lakukan, sangat mungkin. Kalau tidak pertama mungkin sulit, dan itu butuh iman, butuh belajar, butuh keyakinan. Yang kedua mungkin kita merasa Allah sedang melihat kita. Ketika kita sedang beribadah dengan merasa Allah sedang melihat kita, kita lebih mudah khusyuk, lebih mudah ikhlas, tidak riya, karena kita mengetahui Allah sedang mengawasi kita sehingga kita terlupakan dari komentar manusia. Kita terlupakan dari komentar manusia dalam segala hal. Kita berusaha untuk ihsan. Jadi ihsanlah kondisi kita tatkala melakukan Islam atau melakukan iman. Ketika kita salat, kita merasa Allah sedang melihat kita, kita akan khusyuk. Karena kita tahu Allah sedang menilai. Bagaimana Anda memikir kemana-mana, Allah sedang melihat saya. Takbir dengan baik, bertasbih dengan baik, rukuk dengan baik, karena keyakinan Allah melihat kita. Makanya ketika para ulama menyebut tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia akhirnya bertemu dengan kakak-kakaknya yang berbuat zalim kepada dia, akhirnya dia buka kartu, bahwasanya saya Yusuf. Mereka kaget. "A innaka la anta Yusuf?" Apakah kau Yusuf? Kata Yusuf, "Na'am, hadza ana Yusuf wa hadza akhi, saya Yusuf." Kemudian Nabi Yusuf ingatkan kepada kakak-kakaknya, sungguhnya kenapa dia bisa meraih kedudukan yang tinggi ini. Dia mengatakan, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat ihsan. Kata Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, Yusuf alaihissalam meraih derajat karena dia berbuat ihsan. Dia berbuat ihsan dalam segala kondisi yang dihadapi. Ketika dia diambil oleh kakak-kakaknya, dibuka bajunya, dilemparkan dalam sumur ketika dia masih kecil, dia berbuat ihsan. Dia tahu Allah sedang melihat dia, sehingga dia bersabar. Ini yang sulit. Kalau kita bersabar, terkadang kita tidak bersabar karena kita tidak merasa sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa sedang beribadah. Ketika dia dijual
sebagai budak, dia juga ihsan. Dia merasa bahwasanya Allah sedang melihat dia sedang beribadah. Ya. Ketika dia dijadikan pembantu, ketika dia Nabi Yusuf alaihissalam dirayu oleh Zulaikha, dia juga ihsan. Dia tahu Allah sedang melihat dia, makanya dia kabur. Ya. Ketika dia di penjara sampai bertahun-tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun, dia juga berbuat ihsan. Dalam setiap kondisi dia, Yusuf alaihissalam, dia ihsan. Makanya dia mengatakan, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat ihsan dalam segala kegiatannya. Ini yang saya harapkan kepada hadirin hadirat ketika kita belajar tentang hal ini, kita berusaha terapkan. Ketika kita bayar zakat, kita tidak mencari pujian orang. Saya bayar zakat karena Allah yang nyuruh saya dan Allah sedang melihat saya bayar zakat. Saya berpuasa karena Allah melihat saya. Saya sholat karena Allah melihat saya. Allah sedang menilai saya. Inilah namanya ihsan. Ihsan adalah kondisi tatkala kita sedang melaksanakan Islam atau ketika kita sedang melaksanakan iman. Ketika kita meyakini tentang kitab-kitab suci Allah, kita tahu Allah sedang menilai iman saya. Ketika kita beriman adanya malaikat, kita bersendirian ada malaikat yang mencatat. Kita tahu Allah sedang melihat saya. Meskipun saya sendirian, kita yakin dan saya yakin malaikat mencatat apa yang saya katakan, malaikat mencatat apa yang saya lakukan dan saya merasa Allah sedang melihat saya. Itulah kondisi ihsan. Jadi kita ada Islam, ada iman, ada ihsan ya. Tapi ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, derajat ini kalau kita mau buat himpunan, coba dibuka halaman 16 Romawi. 16 Romawi. Ada saya buat himpunan ya, irisan ya. Jadi ada namanya iman ya, ada Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Seperti ini kira-kira ya. Kemudian di dalam ihsan ada iman, dan di dalam iman ada ihsan. Dalam Islam ada iman, dan dalam iman ada ihsan. Ya. Jadi tidak semua orang mencapai derajat ihsan. Secara umum ya, setiap orang mengucapkan syahadatain dia adalah Islam. Ini derajat paling rendah ya. Jadi Islam, kalau dia semakin tinggi Islamnya, semakin belajar dia akan naik pada derajat apa? Iman ya. Sehingga iman lebih sedikit daripada Islam. Tidak semua muslim mukmin ya. Tapi kalau orang mukmin pasti muslim ya, paham ya? Tidak semua orang muslim mukmin, tapi semua orang mukmin pasti apa? Muslim. Dan tidak semua orang mukmin muhsin. Tidak semua orang mukmin mencapai pada derajat ihsan. Kalau dia naikkan lagi keimanan menjadi ihsan ya. Jadi muslim, kemudian ini mukmin, kemudian ini muhsin. Ini gambaran gambaran yang sederhana ya, sederhana. Taib, kalau saya mau ringkaskan lagi, ya, coba buka halaman 29 Romawi. Ini Win sudah dianu? Coba dia. Sudah. Baik, kita lanjutkan ya. Ini masih kita sedang memberi gambaran tentang iman, ihsan dan Islam. Lihat halaman 29 Romawi, saya memberi gambaran tentang perumpamaan sebuah pohon, tentang pohon agama ya. Kita bikin pohon agama ya. Agama ibarat pohon. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'." Kata Allah, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah berikan perumpamaan tentang suatu kalimat yang baik? Ada yang mengatakan iman. Itu Allah beri perumpamaan tentang iman. Kalimat yang baik iman itu seperti apa? Ka syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha tsabit, yang akarnya kokoh, wa far'uha fis sama', dan ujungnya menjulang ke atas. Para ulama banyak mengatakan yang dimaksud adalah pohon korma. Jadi Allah mengibaratkan iman atau mengibaratkan agama seperti pohon
pohon korma. Itu saya gambar ulang ya. Ini apa namanya? Saya tidak pandai menggambar ya, tapi bilang aja bagus gambarnya ya. Ini anggap saja ini tanah ya. Tanah. Pohon itu ada batangnya ya. Batangnya. Dan ada akarnya. Taruhlah di sini akarnya ada 6 ya. 1 2 kemudian akar 3 4 5 6 ya. Inilah akar daripada pohon-pohon tersebut. Nah, kemudian dia punya 5 apa namanya? Atau 4, 1 kemudian 2 3 4. Setelah itu ada apa namanya daun-daunnya lah, gampangannya lah. Nah, ini ibarat akar, ini akar ya. Akar ini ibarat adalah rukun iman. Kita ada iman kepada Allah misalnya. Iman kepada Allah. Nanti ada iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada kitab. Kemudian iman kepada Rasul, para Rasul. Ada iman kepada apa? Hari akhir. Kepada hari akhir. Kemudian ada iman kepada takdir. Nah, perhatikan ini semua di bawah tanah, tidak kelihatan, dia batin. Tapi kalau pohon itu enggak ada akarnya, rusak pohon tersebut. Seandainya pohon tersebut tidak berakal, dia pohon palsu. Karena pohon tersebut supaya hidup dia harus punya apa? Akar. Ya, di gambaran. Nah, di atas ini rukun Islam. Jadi ini adalah rukun iman. Perkara batin tidak kelihatan. Nah, ini namanya rukun Islam. Rukun Islam. Ya. Di sini ada namanya syahadatain. Ya. Syahadatain. Nanti ada salat ya. Ada zakat. Ada puasa. Ada haji. Inilah rukun iman dan ini rukun Islam. Adapun ihsan adalah kondisi. Ini ihsan dalam menjalankan Islam. Kita juga butuh ihsan dalam menjalankan iman. Nah, ini semua tadi yang sudah saya jelaskan ya. Yang sudah saya jelaskan. Kita ambil logika dari sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Jadi iman itu bagian akar, di bagian bawah tidak kelihatan. Tapi kalau tidak ada akar tersebut, maka pohon tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Demikian juga pohon, ya. Pohon ada salat, ada puasa, ada haji, ada zakat. Seandainya syahadatain kita buang, pohon itu rusak. Hancurlah pohon tersebut karena dia syahadatain adalah batang utama. Dia adalah batang utama yang langsung bersambung kepada rukun iman. Kalau syahadatainnya rusak, maka pohon tersebut rusak. Tetapi kalau salatnya terpotong, puasanya terpotong, hajinya terpotong, zakatnya terpotong, maka pohon tersebut sangat parah tapi belum kafir. Masih dikatakan pohon, tapi pohon yang sangat parah, hampir-hampir mati. Karena menurut jumhur ulama, orang yang meninggalkan salat masih belum kafir. Ada khilaf. Pendapat Imam Ahmad mengatakan kafir, tapi jumhur mengatakan jumhur ulama mazhab mengatakan tidak. Tapi intinya, tapi kalau syahadatain yang hilang, kalau yang ini yang hilang, ya semua sepakat kalau ini hilang, syahadatain hilang, maka pohonnya rusak. Ya atau tidak? Enggak seperti itu ya. Kalau akar semua dicabut, semua juga pohon rusak. Jadi ini kira-kira gambaran ibarat pohon. Setelahnya adapun dedaunan, ini perkara-perkara yang kita berusaha untuk kita amalan-amalan yang lain, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, semuanya akan membuat pohon iman kita semakin lebat. Nah, kalau kita bisa bertemu dengan Allah dengan pohon yang lebat, dengan akar yang besar, dengan batang yang besar,
maka inilah namanya pohon keimanan. Inilah yang mengantarkan kita kepada surga yang tinggi. Ini sekedar ilustrasi tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan ya. Islam, iman dan ihsan. Baik, Ibu, bagaimana bisa dipahami? Ya. Bisa ya, bisa dipahami ya. Kalau nggak bisa kebangetan maksudnya. Baik. Kalau sudah kita lanjutkan, kita kembali kepada halaman 15 tentang korelasi antara Islam, iman dan ihsan. Win sudah Win? Baik. Silakan buka halaman 15. Tadi sudah kita singgung bahwasanya Islam itu derajat yang paling rendah, setelah itu lebih sedikit lagi apa? Iman. Kemudian lebih tinggi lagi adalah ihsan. Tidak semua orang muslim mukmin dan tidak semua orang mukmin muhsin. Tapi kalau seorang mukmin dia pasti muslim. Kalau dia mukmin dia pasti apa? Muslim. Tetapi tidak semua orang mukmin muhsin, tapi kalau orang sudah muhsin dia pasti apa? Mukmin. Karena untuk mencapai derajat mukmin dia harus melalui muslim, mukmin baru kemudian apa? Muhsin. Sekarang kita keterkaitan nas-nas dalam Al-Qur'an atau nas-nas tentang nas-nas atau dalil-dalil tentang al-Islam dan al-ihsan. Ada dua model ya. Ada dua model. Lihat halaman 16 Romawi ya. Ada dua model atau dua kondisi. Kondisi pertama adalah Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks. Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks. Kondisi kedua, Islam disebut sendirian, disebutkan secara sendirian dalam secara sendirian, atau iman yang disebutkan secara sendirian. Disebutkan bersendirian. Kita bicara pada kondisi pertama. Perhatikan kondisi pertama, kondisi kedua. Kondisi pertama di mana iman dan Islam disebutkan dalam satu konteks. Contohnya apa? Contoh hadis Jibril. Contoh tadi hadis apa? Hadis Jibril. Ketika dalam hadis Jibril alaihissalam tadi Nabi ditanya apa itu Islam? Nabi menjelaskan rukun Islam. Apa itu iman? Rasulullah SAW menjelaskan tentang iman. Berarti Islam dan iman disebutnya dalam satu konteks dalil. Ini contoh hadis Jibril. Kemudian juga seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 14 ya. Hujurat ayat 14 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman tapi kalian baru Islam. Perhatikan, iman dan Islam disebutkan dalam satu konteks. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Akan tapi iman belum masuk dalam hati kalian. Ya. Iman belum masuk dalam hati kalian. Di sini iman dan Islam disebutkan dalam satu konteks. Demikian juga surat Al-Ahzab ayat 35. Contoh. Al-Ahzab ayat 35. Saya tuliskan ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimat. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Perhatikan, di sini ada muslim, ada mukmin, ada muslimah, ada mukminah. Ini Islam dan iman di keduanya disebut dalam satu konteks. Intinya saya ingin sampaikan, kalau iman dan Islam disebutkan dalam satu konteks, maka sebagaimana yang kita jelaskan bahwasanya Islam berkaitan dengan yang zahir, iman berkaitan dengan yang batin. Paham?
Kalau disebutkan dalam satu konteks berarti Islam ya berkaitan dengan zahir, iman, batin. Kemudian Islam lebih rendah daripada iman. Ini jika disebutkan dalam satu konteks ya. Ini sudah kita jelaskan sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Tidak semua muslim mukmin, tidak semua, tapi kalau orang mukmin pasti dia muslim. Dalilnya apa? Perhatikan sini, suatu hari kata Sa'ad bin Abi Waqqas, qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman. Rasulullah SAW membagi satu pembagian, itu pembagian mungkin harta ghanimah atau yang lainnya. Faqultu ya Rasulullah, a'ti fulanan fa innahu mu'min. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat Rasulullah SAW bagi-bagi orang, bagi-bagi pemberian, ada satu orang Rasulullah tidak kasih. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kasih ide, ya Rasulullah, kenapa kau tidak bagi kepada si fulan? Sungguhnya dia seorang mukmin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa muslim?" Sebut muslim, jangan bilang mukmin. Aquluha thalathan, aku ulangi lagi, ya Rasulullah, kenapa kau tidak berikan pemberian kepada si fulan? Aku melihatnya dia seorang mukmin, kata Nabi, atau seorang muslim. Saya ulangi lagi, ya Rasulullah, kenapa kau tidak beri harta kepada si fulan? Aku melihat dia seorang mukmin, kata Nabi, ataukah seorang muslim? Kenapa Rasulullah tegur? Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya masalah iman masalah hati. Mending kau bilang dia seorang muslim, ya, karena kau menilai zahirnya, hati tidak ada yang tahu. Jadi katakan dia seorang muslim, jangan kau bilang dia seorang mukmin karena itu masalah hati. Artinya ketika itu Sa'ad bin Waqqas ingin mentazkiyah orang ini, kata Nabi, tazkiyahlah zahirnya, batinnya kau tidak tahu. Dia ingin merekomendasi orang ini, maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu merekomendasi batinnya, kata Rasulullah, jangan kau rekomendasikan batinnya karena tidak ada yang tahu masalah batin. Rekomendasikan zahirnya, sungguhnya dia seorang muslim, jangan bilang mukmin. Ini sederhana untuk menjelaskan perbedaan antara muslim dengan mukmin. Bahwasanya muslim berkaitan dengan zahir, mukmin berkaitan dengan batin, dan kedudukan mukmin lebih tinggi daripada muslim. Tetapi pada kondisi kedua, ketika Islam disebutkan secara sendirian atau iman disebutkan secara sendirian, maka kesimpulannya Islam sama dengan iman, tidak ada bedanya kalau disebutkan secara sendirian. Ya. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Muslim di sini ya muslim ya mukmin. Bukan artinya muslim adalah zahir doang, tidak. Tapi muslim di sini sama dengan mukmin. Jadi kalau disebutkan secara bersendirian, muslim sama dengan mukmin, mukmin sama dengan muslim, iman sama dengan Islam, Islam sama dengan iman. Kita hanya membedakan kalau disebutkan secara bergandengan dalam satu konteks. Tapi kalau disebutkan secara sendirian, ya, maka dia sama, ya. Seperti Allah mengatakan, "Inna dina indallahi al-Islam." Agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Islam ya iman juga sama. Bukan berarti Allah hanya menerima yang zahir, yang batin tidak. Islam situ maksudnya juga iman. Paham ibu-ibu? Saya kasih gambaran sederhana begini, ya. Ibu-ibu tahu apa bedanya fakir dengan miskin? Enggak tahu kan? Apa bedanya fakir dan miskin? Fakir dan miskin sama dengan Islam dan iman. Kalau disebutkan salah satunya, ya fakir ya miskin. Itu orang fakir, itu orang miskin, ya sama, fakir ya miskin. Ya fakir ya, kalau dibilang fakir ya itulah miskin, miskin ya fakir. Itu orang fakir, ya benar. Kalau kita bilang itu orang miskin, benar juga, enggak ada bedanya. Karena disebutkan secara sendirian. Tapi ketika digabungkan keduanya, fakir dan miskin, maka ada bedanya. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sungguhnya sedekah itu, zakat itu diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, ketika Allah menggandengkan keduanya berarti ada bedanya. Bedanya apa? Kata para ulama, kalau fakir lebih parah daripada miskin. Fakir itu kalau penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Misalnya dia butuh sebulan 4 juta, ternyata penghasilan cuma 1 juta, berarti dia fakir. Kurang dari setengah kebutuhannya. Dia kebutuhannya 4 juta per bulan, penghasilan cuma 1 juta. Berarti kurang dari 2 juta. Namanya miskin, jika penghasilannya lebih dari setengah tapi belum mencukupi. Gajinya 3 juta, berarti apa? Miskin. Paham? Kebutuhannya 4 juta, gajinya 3 juta, berarti fakir atau miskin? Miskin. Kalau gajinya kurang dari 2 juta, fakir atau miskin?
fakir. Ini contoh, fakir dan miskin kalau digabungkan bersamaan, maka maknanya berbeda. Fakir lebih parah daripada miskin. Tapi kalau Allah menyebutkan secara sendirian, misalnya Allah mengatakan walakinnal birra man wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Engkau beri makan kepada miskin. Miskin disebut fakir termasuk atau tidak? Termasuk karena disebutkan secara sendirian. Fakir ya miskin, miskin ya fakir. Ini contohnya. Contoh lagi seperti apa? Seperti albir dan takwa. Albir kebajikan, takwa juga kebajikan. Kamu kalau orang maksiat kita bilang kamu tidak berbuat kebajikan, kamu tidak bertakwa. Albir adalah kebajikan, takwa juga kebajikan. Tetapi ketika digabungkan ada bedanya. Bedanya albir berkaitan dengan melakukan kebajikan, takwa berkaitan dengan meninggalkan maksiat. Paham? Kalau saya bilang bertakwalah kepada Allah. Apakah maksud saya tinggalkan maksiat saja? Jawabannya tidak, yaitu tinggalkan maksiat dan juga melakukan kebajikan. Ini agak hang ibu-ibu ini kayaknya. Mulai pusing ya. Sudah kita kembali kepada fakir miskin. Fakir miskin. Fakir dan miskin. Kalau disebutkan fakir saja, fakir ya miskin, miskin ya fakir. Ya. Tapi kalau digabungkan dalam satu konteks, beda antara fakir dan miskin. Fakir lebih parah daripada miskin. Contohnya albirru wat taqwa. Albirru wat taqwa kalau disebut albir saja, dialah takwa. Kalau disebut takwa, ya takwa ya bir. Tapi ketika digabungkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kalian dalam albir wat taqwa, maka ketika digabungkan albir maksudnya melakukan kebajikan, takwa maksudnya meninggalkan maksiat. Tapi kalau disebut takwa saja ya melakukan kebajikan dan meninggalkan maksiat. Kalau disebut albir saja sama juga. Albir ya melakukan kebajikan, meninggalkan maksiat. Tapi ketika digabungkan albir wa taqwa, albir maknanya apa? Menjalankan kewajiban, at-taqwa artinya apa? Meninggalkan maksiat. Sama dengan Islam dan iman. Kalau disebut Islam saja, Islam ya iman, iman ya Islam. Tapi kalau digabungkan dalam satu konteks, ada Islam, ada iman, satu konteks, maka Islam itu berkaitan dengan amal zahir, iman berkaitan dengan amal batin. Paham atau tidak? Baik. Contoh yang model kedua, seperti saya mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-iman, contoh ya. Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Nabi SAW, iman itu 70 sekian cabang. Saya ingin tanya sama ibu-ibu. Iman di sini disebutkan sendirian atau digabungkan dengan Islam? Sendirian kan? Iman dalam hadis Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan dan rasa malu bagian daripada iman. Ketika Rasulullah SAW mengatakan iman 70 sekian cabang, itu iman disebut sendirian atau bergandengan dengan Islam? Ayo, khilaf di kalangan ibu-ibu ya. Coba, sabda Nabi perhatikan. Iman di sini sendirian disebutkan atau ada iman, ada Islam disebutkan? Sendirian, enggak ada Islamnya. Islamnya mana? Rasulullah tidak sebut apa? Islam. Ketika Rasulullah hanya menyebutkan iman saja, berarti iman sama dengan Islam. Islam sama dengan iman. Faham? Jangan diartikan iman sini berkaitan dengan perkara batin saja, tidak. Iman ya Islam, Islamnya iman, satu gabung. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan dengan amalan zahir. Dengan amalan batin, gabung dua-duanya. Rasulullah mengatakan, iman itu 70 sekian cabang, yang paling tinggi la ilaha illallah. Zahir atau batin? Zahir. Yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Zahir atau batin? Zahir, menghilangkan gangguan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu bagian dari iman. Zahir atau batin? Batin. Di sini contoh Rasulullah menggabungkan zahir dan batin. Paham ibu-ibu? Karena iman ini sama dengan apa? Islam. Karena disebutkan secara sendirian. Mudah-mudahan dipahami ya. Baik, kita masuk pada bahasan berikutnya. Win, tolong dia mana?
Buka halaman 31 Romawi. 31 Romawi. Tentu saya tidak baca seluruhnya. Ibu-ibu, ini intisari dari apa yang saya tulis tentang mukaddimah. Nanti ibu baca sendiri ya. Ibu baca sendiri ya. Biar mengulangi lagi. Tapi apa yang saya sampaikan tadi intisarinya sudah saya sampaikan. Taib, kaidah dasar rukun iman. Kaidah dasar rukun iman. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan. Rukun iman tadi ada berapa ibu? Ada 6. Al-imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, hari kebangkitan. Yang keenam, al-iman bil qadar, iman kepada takdir, iman kepada takdir. Kaidah yang pertama, harus beriman kepada seluruh rukun tersebut. Harus beriman kepada seluruh. Seluruh tadi ada berapa? 6 ya. 6 rukun iman tersebut. Artinya apa? Siapa yang beriman, siapa yang kufur kepada sebagiannya, maka dia kafir. Siapa yang mengingkari satu saja, maka dia kafir. Maka dia kafir. Jadi 6 rukun ini dia harus semuanya secara totalitas. Harus secara totalitas. Tidak boleh diimani cuma sebagian saja. Sehingga kalau dia kafir kepada satu rukun, rukun yang lainnya tidak bermanfaat. Rukunnya tidak bermanfaat. Di antara dalil akan hal ini, hadis tentang hadis Jibril tadi. Hadis Jibril yang kita bacakan di awal pengajian, itu ada kisahnya kenapa disebutkan hadis tersebut. Saya bacakan kisahnya. Lihat halaman 33 Romawi. Ketika Ibnu Umar diberitahu tentang adanya sekelompok orang yang beriman dengan 5 rukun iman, namun mereka kufur kepada takdir. Jadi ada sekelompok di zaman Ibnu Umar, mereka beriman kepada 5 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari akhirat. Tapi mereka tidak beriman kepada rukun iman yang ke-6, yaitu rukun iman kepada takdir. Maka dia ditanya, ya, bagaimana hukum orang-orang ini yang beriman kepada 5, tapi kafir kepada yang ke-6? Maka apa jawaban Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Dia menyampaikan, ya, jadi saya bacakan riwayatnya ya. Dari Yahya bin Ya'mar, kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama kali mengingkari takdir namanya Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajain aw mu'tamirain. Maka saya Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, kami pun berangkat haji atau umrah. Kami berkata, seandainya kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan bertanya kepada sahabat Nabi tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut. Lalu Allah memberikan kami kesempatan bertemu dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar sedang masuk masjid. Maka kami pun mengepungnya, yaitu kanan kiri ya. Lalu kami pun bertanya kepada Ibnu Umar. Aku berkata, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Umar, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an." Sungguhnya telah muncul dari sisi kami sekelompok orang yang mereka baca Al-Qur'an. Wa yatakaffaruna fil ilm, dan mereka memperdalam ilmu. Wa annahum yaz'umuna an la qadar, tapi anehnya mereka mengatakan tidak ada takdir. Jadi tidak ada namanya Allah catat sebelumnya. Semua terjadi. Wa annal amra unuf, perkara terjadi dengan begitu saja tanpa dicatat oleh Allah sebelumnya. Jadi mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab para rasul, iman kepada hari akhirat, cuma mereka tidak beriman takdir. Akal mereka mengatakan takdir tidak mungkin. Takdir tidak mungkin. Allah tidak boleh mencatat takdir sebelumnya. Terjadi dengan istilahnya mereka mengatakan Allah menciptakan, Allah biarkan saja, Allah lihat apa yang terjadi. Jadi tidak direncanakan sebelumnya oleh Allah. Sehingga mereka mengatakan wal amru unuf, perkara terjadi dengan sendirinya, dengan tiba-tiba tanpa direncanakan. Apa kata Ibnu Umar? Perhatikan sini. Fa idza laqita ulaik, kalau kau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'un minhum, sampaikan kepada mereka aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'ahum minni, dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar,
Demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya. Lau anna li ahadi mithlu Uhudin dhahaban. Kalau salah seorang dari mereka punya gunung emas sebesar gunung Uhud, ya, fa anfaqahu, kemudian dia berinfakannya di jalan Allah, maka qabilallahu minhu, Allah tidak akan terima amalnya hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman dengan takdir. Jadi Ibnu Umar mengatakan percuma, kafir. Meskipun dia beriman dengan 5, tidak beriman dengan 1, tidak diterima. Karena kaidah dalam iman harus iman ke 6-6-nya. Paham? Seperti di zaman sekarang ada seorang tidak beriman dengan malaikat. Dia bilang malaikat enggak ada, malaikat tidak ada namanya zat, namanya malaikat, yang ada cuma bisikan-bisikan ruh saja. Ini tidak beriman kepada malaikat. Ini kafir. Atau sebagian orang, sebagian ahli filsafat, mereka mengatakan tidak ada surga dan neraka. Dia tidak beriman dengan hari akhirat misalnya. Tidak beriman dengan hari kebangkitan misalnya. Maka kita bilang percuma, imannya tidak diterima. Ada air minum kan? Jazakallah. Bismillah. Jadi kaidah pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian Bapak-bapak ya, bahwasanya iman satu paket. Siapa yang menolak salah satu dari 6, maka tidak diterima, percuma. Ya. Kata Allah, "May yakfur bil imani faqad habita amaluh." Siapa yang berkufur kepada keimanan maka telah gugur seluruh amalannya, ya. Taib, ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, demikian juga masing-masing rukun harus diimani secara total. Contoh, ya, contoh. Kita bicara tentang iman kepada Allah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu ada beberapa Ada beberapa rukunnya. Iman kepada Allah di antaranya ada beriman dengan wujud Allah. Allah itu ada. Kemudian misalnya beriman dengan tauhid rububiyah. Rububiyah maksudnya hanya Allah yang mencipta, ya, tauhid rububiyah. Kemudian ada namanya tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma sifat misalnya. Ini saya contohkan satu. Seandainya ada orang beriman kepada Allah, tapi dia hanya beriman kepada adanya Allah, rububiyah dan asma sifat. Ternyata uluhiyah dia tidak beriman. Dia ternyata beribadah kepada penghuni kubur. Diterima enggak imannya kepada Allah? Tidak diterima. Paham? Jadi dalam setiap rukun pun harus totalitas. Kita harus beriman kepada 6-nya. Kemudian dalam setiap rukun pun harus totalitas ketika diperinci. Ya. Ada orang beriman bahwasanya Allah Maha Pencipta, tapi dia menyembah Yesus misalnya, menyembah Nabi Isa. Ya, tidak diterima. Berarti kau tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Uluhiyah artinya hanya Allah yang berhak disembah. Ketika dia misalnya tidak beriman dengan uluhiyah, maka iman kepada Allahnya pun batal. Paham ibu-ibu? Contoh di antara juga misalnya iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab kan banyak ya. Kitab-kitab suci. Kitab suci ada apa saja? Ada Taurat, terus Zabur, kemudian apa? Injil, Quran. Misalnya. Kalau ternyata mereka beriman kepada 3 kitab, Taurat, Zabur, Injil, tapi tidak beriman dengan Quran, diterima enggak imannya? Tidak, karena tidak totalitas. Paham? Kalau ternyata dia tidak beriman kepada Al-Quran misalnya, imannya batal. Meskipun dia beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil, berarti imannya kepada kitab batal. Ya. Sama seperti iman kepada Rasul. Contoh lagi, iman kepada Rasul. Para Rasul. Para Rasul ada misalnya di antaranya Musa, Isa, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasara
mereka beriman kepada Musa dan Isa, tapi tidak beriman kepada Muhammad. Diterima atau tidak? Tidak. Orang Yahudi beriman kepada Musa, tapi tidak beriman kepada Isa dan Muhammad, tidak diterima. Jadi iman mereka kepada Rasul pun harus totalitas. Ini kaidah yang kedua yang hendaknya kita pahami. Kaidah yang kedua yang hendaknya kita pahami. Paham ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Paham? Paham. Tapi yang ketiga, kaidah terakhir, beriman kepada setiap rukun tersebut harus berdasarkan dalil, bukan karangan sendiri. Bukan interpretasi sendiri ya, bukan karangan sendiri. Karangan akal sendiri. Saya beriman kepada malaikat. Iya, malaikat sesuai dengan dalil. Malaikat itu terciptakan dari cahaya, ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit melapor kepada Allah, ya. Seperti itu. Tidak membangkang apa yang Allah perintahkan, tidak pernah letih dalam melakukan tugas, tidak makan, tidak minum. Dalilnya banyak. Jangan saya beriman kepada malaikat, tapi malaikat maksudnya adalah bisikan-bisikan hati. Namanya enggak benar. Ini imannya tidak diterima karena dia beriman sesuai dengan interpretasi dia, bukan akal dia sesuai dengan tafsiran dia, bukan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Anda beriman sesuai dengan perintah Allah. Allah bilang demikian, maka imanlah. Ya. Contoh seperti meyakini kitab suci Al-Qur'an dijaga kuantitikannya oleh Allah. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Qur'an, kami akan menjaganya. Adapun kamu beriman kepada Al-Qur'an tapi kata kamu Al-Qur'an itu sudah mengalami distorsi, ada yang disembunyikan, ada yang hilang seperti keyakinan sebagian kaum Rafidhah, maka tidak diterima. Beriman kepada kitab suci Al-Qur'an tapi imannya tidak sebagaimana yang Allah kehendaki. Ini juga imannya tidak diterima. Contoh beriman kepada para rasul, beriman kepada nabi, tapi dia beriman nabi seperti Tuhan. Nabi mengetahui hal gaib. Nah, ini enggak benar. Kita bilang kamu beriman kepada nabi sesuai dengan perintah syariat. Nabi itu adalah hamba Allah dan rasulnya, nabi bukan Tuhan. Jangan kau minta-mintai nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau berdoa minta kepada nabi, enggak boleh. Ya. Jangan kau meyakini nabi tahu ilmu gaib, enggak boleh. Seperti pernyataan sebagian mereka. Atau beriman kepada Nabi, tapi dia bilang Nabi bukan Nabi terakhir seperti Ahmadiyah. Ya, kita bilang enggak bisa. Kalau kau beriman kepada Nabi sesuai dengan aturan syariat. Jangan kau bilang saya beriman kepada Muhammad, tapi Muhammad itu bukan Nabi yang terakhir. Sebagaimana Ahmadiyah. Ini tidak benar. Sama, saya beriman kepada hari kebangkitan. Sebagaimana perkataan Ibnu Sina. Tapi hari kebangkitan yang dibangkitkan cuma ruh doang. Jasad tidak. Ini tidak benar. Makanya Ibnu Sina dikafirkan oleh sebagian ulama seperti Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina dalam kitab beliau Risalah Al-Adhuhiyah dan saya sudah bahas nanti akan datang pembahasannya secara detail. Dia mengatakan logika menunjukkan bahwasanya tidak mungkin jasad dibangkitkan. Yang dibangkitkan cuma ruh. Ini masalah. Dia beriman kepada hari kebangkitan tapi bukan sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan akal dia. Maka dibantah oleh para ulama. Apa bedanya Anda dengan orang musyrikin Arab? Orang musyrikin Arab kenapa tidak beriman hari kebangkitan? Karena menurut mereka tidak masuk akal. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa membangkitkan lagi tulang-tulang sementara sudah hancur? Seperti itu. Logika mereka tidak mungkin. Jadi ini tiga kaidah. Contoh lagi seperti mengatakan Allah Maha Pencipta. Taib. Tapi menurut falasifah, Allah mencipta itu bukan mencipta dari suatu tidak ada menjadi ada. Menurut mereka makhluk itu sudah qadim bersama Allah. Jadi keberadaan makhluk bersama Allah bareng-bareng. Bukan Allah sendiri kemudian Allah mencipta. Kalau kita Ahlussunnah, orang Islam kita bilang dulu Allah sendirian. Makhluk tidak ada. Kemudian makhluk dicipta oleh siapa? Allah. Kan begitu. Saudara Tuhan kita dulu enggak ada kemudian Allah ciptakan. Kata mereka enggak, makhluk itu qadim, azali bersama Allah. Jadi tidak ada Allah dulu baru makhluk, enggak ada. Ini kita bilang ini kekufuran. Jadi dia bilang Allah mencipta tapi tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Mereka punya definisi tentang penciptaan berbeda dengan apa yang kita yakini. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga kaidah dasar dalam rukun iman.
Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas secara detail mulai dari beriman kepada Allah. Kita masuk halaman pertama insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sampai sini saja kajian kita untuk peserta yang di online.